Tes. Nah, jadi kita coba ya. Di sini saya satu file, ada satu file project di sini. Saya coba ke file manager dulu ya di sini. Nanti kalian bisa tonton ulang ya rekaman ulang dari video ini. Ini di sini saya ada satu file ya, nanti saya akan upload ke Instagram file tersebut. Kalian bisa download untuk tugasnya. Di sini nama filenya ini namanya tugas ya, namanya tugas apa di sini, mana sih di ekstrak. Namanya filenya tugas ya, nanti saya masukkan ke WA. Namanya tugas. Nah, di dalam file tugas itu nanti ada beberapa file. Jadi file tugas itu dalam bentuk file zip ya di situ. Nah, itu kalian ekstrak file tersebut. Setelah diekstrak itu nanti muncul beberapa file ya di situ. Ada folder, kemudian ada file database SQL di situ. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya. Ini jelas nggak ya suaranya? Jelas Pak suaranya Pak. Di sini kita bisa lihat ada file database mahasiswa, ini formatnya SQL ya. Jadi nanti kalian unduh file tugas itu yang ada di WA tersebut, kemudian diekstrak. Itu kan bentuk filenya dalam bentuk zip ya. Nah, itu kalian ekstrak, kemudian setelah itu akan muncul folder tugas CRUD, kemudian DB mahasiswa dan readme ini nggak kepake ya. Nah, setelah diekstrak akan muncul beberapa folder ini, beberapa file ini. Ini DB mahasiswa ini adalah database-nya. Nah, kita anggap aja ini sebagai sistem pakar ya. Ini bukan sistem pakar ini. Tapi kita anggap aja ini sistem pakar karena sama dengan sistem pakar ya, format dari filenya tersebut itu. Nah, di sini DB mahasiswa, kita lihat di sini tipe filenya apa di sini. Di sini tipe filenya SQL ya. SQL ini artinya untuk database di sini. Nah, inilah yang kita upload ketika kalian misalkan kalian mau mengerjakan tugas akhir kalian itu kan kalau kalian download codingnya itu pasti ada file SQL di situ, itu file database-nya. Nah, inilah yang kita upload ke PHP me admin tadi itu file SQL ini. Nah, tugas CRUD ini, folder yang bernama tugas CRUD ini adalah codingnya atau programnya, itu program dari sistem tersebut. Kalau yang SQL itu database-nya, tapi SQL ini posisinya nggak selalu di luar ya. Kadang SQL ini juga file SQL ini berada di dalam file utamanya ini gitu. Cuman nggak mempengaruhi kerja dari file utamanya tersebut gitu. Nah, intinya kalian lihat aja tipe datanya. Kalau misalkan tipe datanya SQL, di situ itu untuk database gitu. Nah, jadi inilah yang kalian upload ke PHP me admin. Kalau misalkan kalian download sistem pakar, itu sistem pakar itu kan sebagian semuanya ya, rata-rata saya belum pernah menemukan sistem pakar yang nggak pakai database. Itu rata-rata pakai database semua. Nah, sistem pakar itu ada database-nya. Kalau kalian menggunakan berbasis website itu biasanya SQL ini formatnya gitu, database-nya. Nah, inilah yang diupload. Nah, bagaimana cara menguploadnya ini SQL ini? Kita aktifkan dulu examnya ya, sudah pasti kita harus aktifkan dulu examnya. Dan ketika kalian mengaktifkan exam itu dipastikan dia berjalan dengan normal ya. Saya contohkan di sini, kita akan masuk ke aplikasi exam ya. Wah, kok nggak muncul di sini exam? Kita akan buka aplikasi exam kita. Nah, di aplikasi exam ini kalian kan harus aktifkan Apache dan MySQL ya. Nah, Apache dan MySQL ini harus diaktifkan. Dan ketika kalian mengaktifkan ini, ada beberapa kondisi di sini Apache dan MySQL ini tidak dapat diaktifkan. Jadi ketika kalian klik start di situ, itu dia balik lagi start gitu dan muncul tulisan merah di bawahnya sini, menandakan ada kondisi error di situ. Atau MySQL-nya kadang nggak mau di start gitu. Kita di start gitu, berjalan sebentar berapa detik balik lagi mati gitu MySQL-nya. Kemudian muncul tulisan merah di sini. Nah, itu error ya ininya examnya. Jadi kalian harus hapus exam
yang ada di laptop sekarang, kemudian diinstal ulang exam yang baru gitu. Kalau nggak kayak gitu dia nanti error gitu. Jadi kalian harus hapus, kemudian kalian harus install ulang. Itu caranya. Kalau misalkan dia tidak bisa di-running gitu. Jadi kalau kalian mau menjalankan project kalian itu, Apache dan MySQL ini harus berjalan. Kalau hanya berjalan salah satu aja nggak bisa bekerja gitu. Jadi harus dipastikan ini normal. Itu yang pertama, sebelum kalian menjalankan program sistem pakar kalian harus pastikan exam kalian berjalan dengan normal. Seperti ini berjalan dengan normalnya, dia berubah jadi warna hijau dua-duanya gitu. Nah setelah exam kalian dipastikan berjalan dengan normal, baru kalian masuk ke programnya tadi gitu. Programnya sudah diekstrak, kalian masukkan ke folder htdocs ya. Ini sudah beberapa kali saya ulangi terkait dengan memasukkan program tersebut. Jadi dimasukkan ke file htdocs. Jadi exam itu jangan dipindahkan posisi ketika menginstalnya. Jadi kan pertama kalian menginstal aplikasi, ini biasanya beberapa aplikasi ukurannya besar nih, dipindahin ke D, ke C, ke E penyimpanannya gitu. Nah kalau exam itu jangan dirubah-rubah tempat penyimpanannya ketika pertama kali kalian menginstal exam, karena ada beberapa mahasiswa saya temukan ketika mereka menginstal exam itu penyimpanan dirubah sama mereka pas ketika menginstal, dipindahin ke D, pindahin ke E, jadi error gitu. Biarkan aja, nggak usah diotak-atik, pas ketika menginstal klik next saja gitu, default aja penyimpanan. Nanti dia kesimpannya di C nih, di C, kemudian di exam, kemudian di htdocs gitu. Jadi program kita masukkan di sini, masukkan ke C, exam, htdocs, kemudian buat folder di situ, folder baru masukkan programnya di situ. Ini saya buat folder namanya edit di sini. Kemudian program itu saya masukkan ke dalam folder edit tersebut dan saya ekstrak di situ. Maka akan muncul beberapa file ini. Nah, kita akan upload dulu database mahasiswa ini. Ini kan saya bilang tadi ini database-nya formatnya SQL. Kita akan upload. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Kita harus upload dulu database mahasiswa ini. Kita masuk ke browser seperti biasa. Ini saya gunakan Mozilla ya biar lebih mudah. Nah di Mozilla ini kita seperti biasa kita ketikkan localhost php-meadmin ya, php-meadmin. Nah setelah kita masuk ke sini, kita buat database baru. Ini saya sudah buat sih sebenarnya, cuman saya untuk praktek kita hapus dulu database yang lama ya. Database yang lama ini kita hapus dulu. Nah kita ulangi lagi ya dari awal. Pertama ketikkan localhost, kita mau mengupload database nih. Kita mau mengupload database, kita ketikkan localhost php-meadmin di sini. Nah, setelah masuk ke dalam php-meadmin, ini kita buat database baru di sini. Database baru. Kita sesuaikan dengan namanya di situ, DB mahasiswa ya. Nah, DB mahasiswa. Kalau kalian ingin memastikan nama database-nya itu apa, kalian bisa buka database-nya. Jadi misalkan kalian kembali ke file database tadi yang di file manager tadi. Kalian kembali ke file manager. Nah, di bagian DB mahasiswa ini kan database-nya SQL tadi. Kalau kalian pengen tahu nama database-nya, kalian buka aja filenya, klik kanan, terus pilih cari notepad lah, notepad biasa gitu untuk membuka program dari DB mahasiswa ini. Buka pakai notepad biasa nggak apa-apa gitu. Nah setelah terbuka pakai notepad biasa, itu tampilannya akan seperti ini. Saya akan coba tunjukkan. Nanti kalau misalkan ada gangguan, kalian bisa lihat video ulangnya. Nah setelah dibuka DB mahasiswa ini, tampilannya akan seperti ini dia. Jadi database itu kalau dibuka filenya dia seperti ini. Nah ini di sini kita bisa lihat nama database-nya ini DB mahasiswa. Nama table-nya ini admin, ada nama table-nya lagi di bawahnya. Nah, yang kita perlukan nama ini, database ini. Nama ini kita copy DB mahasiswa ini, kemudian kita pastekan di php-meadmin. Kita sudah tahu nih nama database-nya DB mahasiswa gitu. Nah, sekarang kita kembali ke php-meadmin lagi. Kita kembali ke php-meadmin. Nah, di php-meadmin ini kita bisa buat namanya sesuai DB mahasiswa. Caranya dengan klik new ini tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian ketik di sini DB mahasiswa sesuai dengan nama database
yang akan kita upload. Kemudian kita klik create. Create ini untuk membuat nama database-nya ya di sini. Nah, setelah kita klik create di sini buat database, kita akan melakukan import karena kan kita sudah punya database-nya. Jadi kita nggak perlu buat dari awal, kita hanya mengimport saja di sini. Nah, kita klik import di sini. Kemudian kita cari database yang tadi, yang DB mahasiswa tadi. Tadi kan saya simpan di exam htdocs edit ya nama foldernya. Kita cari DB mahasiswa tadi. Database-nya yang formatnya SQL tadi itu. Nah, setelah saya pilih di sini saya masukkan. Kemudian kita bisa, ini sudah pastikan kita masuk, kemudian kita klik import di bagian bawah sini. Nah, tanda import database berhasil di sini kalian bisa melihat warnanya kuning di sini. Dan di sini sudah muncul tabel-tabel dari database-nya. Kalau di sini warnanya merah, berarti ada yang salah ketika kalian mengimport database-nya. Seperti itu. Jadi kalau muncul warna merah berarti ada yang salah. Kalau dia kuning seperti ini berarti import database kalian itu berhasil. Nah, setelah database berhasil diimport, kalian masuk ke browser baru lagi. Ini kan kita sudah mengimport database. Kita klik tab baru lagi, kemudian tinggal kita panggil aja folder edit tadi itu. Localhost garis miring edit, kan nama foldernya tadi edit ya, kita nyimpan di folder edit tadi. Kita klik enter di sini. Nah, di dalam folder edit tadi kan ada folder tugas CRUD sama DB mahasiswa. Ini yang saya katakan tadi, yang kita upload barusan tadi. Kan ada 2 file di sini. Nah, ini kita klik aja tugas CRUD ini, karena kan program utamanya ada di folder tugas CRUD ini tadi. Yang utama kita harus upload dulu DB mahasiswa barusan kita upload tadi. Nah, ini sekarang tugas CRUD ini kita klik aja di sini. Nah, maka website akan berjalan dengan normal ya di sini. Kalau misalkan terjadi kesalahan, biasanya di sini akan muncul error. Tapi kalau di halaman utama ini biasanya belum muncul error. Nah, kalian harus masuk dulu login di sini. Ini sudah jadi ya websitenya. Loginnya namanya admin, passwordnya juga admin. Kemudian klik enter di sini. Nah, kalau berjalan dengan normal, tugas kalian berjalan dengan normal, itu tidak ada muncul error di atas ini. Tapi kalau muncul error biasanya terkait dengan database ya. Biasanya database-nya error gitu. Kalian salah mengupload, tidak terkoneksi ke sini, dia akan muncul di sini errornya. Nah, ini tidak ada muncul error sama sekali, berarti website kita ini, sistem kita ini sudah berhasil tersinkronisasi dengan database gitu. Dan sampai sini saja tugasnya sebenarnya. Sekarang tinggal kalian screenshot aja hasilnya, screenshot semuanya gitu, tanggal-tanggalnya, waktunya di screenshot penuh layar gitu. Setelah itu screenshotnya itu dikirim ke add link tadi. Nanti saya akan buat yang add link tugasnya, ID linknya, tugasnya itu akan saya buat gitu. Nanti kalian kirim screenshotnya di situ gitu. Udah, tugasnya cuma sampai sini. Dan kalian kalau mengikuti video saya yang sekarang ini, diikuti dengan benar-benar gitu, itu pasti berjalan dengan lancar gitu, nggak ada masalah terkait dengan cara mengerjakan tugasnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini juga sama persis ya dengan kalian mengerjakan sistem pakar kalian. Contoh di sini saya kasih contoh lagi. Kalian ingin cari sistem pakar di Google contoh. Ini lebih enak ya, karena saya minta kalian tinggal cari aja gitu. Kalau saya minta kalian suruh buat malah lebih susah lagi di situ. Nah, sistem pakar di sini kalian bisa cari referensinya di internet, apa sistem pakar PHP di sini karena dia berbasis website kan gitu. Nah, tapi saya rekomendasikan kalian juga bisa cari di GitHub di situ. Ketik aja GitHub di situ di Google. Kemudian kalian pilih yang paling atas ya di sini. Pilih yang paling atas. Nah, di bagian kolom pencarian ini kalian ketikkan aja sistem pakar. Kemudian di enter. Setelah itu di sini ada bahasa pemrograman, ada PHP, ada Java, HTML di samping sini ya. Python, CSS. Nah, kalau misalkan kalian pengen basis Android, kalian bisa pilih Kotlin atau Java. Karena itu biasanya menggunakan Android. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bahasa pemrograman itu menentukan tools yang kalian gunakan gitu. Jadi menentukan tools yang kalian gunakan dan juga menentukan versinya itu
project kalian itu basisnya apa? Apakah website atau Android gitu? Itu menentukan. Kalau Kotlin biasanya Android gitu. Jadi kalau kalian pilih yang Kotlin di sini, itu nanti akan pakai Android Studio. Jadi basisnya Android sistem pakar. Tapi kalau kalian pilih PHP, nanti yang akan dimunculkan oleh GitHub adalah sistem pakar yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan bahasa pemrograman PHP itu pada umumnya digunakan untuk sistem pakar berbasis website di situ. Nah, saya sarankan lebih 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 mudah PHP. Cuman kalau kalian ingin hasilnya lebih bagus lagi, kalau kalian sanggup ya pakai Android, nggak masalah. Kalau kalian mau coba-coba gitu ya, nggak masalah, nanti nilainya lebih bagus lagi gitu. Kalau mau ini pakai PHP nggak masalah gitu. Kalau PHP yang saya jelaskan ini sekarang barusan ini, cara-caranya sama persis gitu. Misal kita pengen sistem pakar berbasis website ya, kita pilih PHP di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sistem pakar di sini, project-project. Cuman ini nggak semuanya berjalan dengan normal gitu. Jadi kalian harus coba satu ya, cari yang berhasil gitu. Dan ini nggak semuanya normal, karena ada beberapa kondisi, entah itu versi PHP-nya nggak sesuai. Misalkan kayak gini nih. Ini kan 2013, tahun 2013. Artinya project ini dibuat tahun 2013. Kalau kita jalankan saat ini dan kita menggunakan exam terbaru, versi PHP terbaru, biasanya akan terjadi error. Walaupun codingnya nggak ada yang error, tapi error itu menunjukkan kondisi PHP yang tidak sesuai, versi PHP-nya yang tidak sesuai gitu. Kalau mau yang aman ya cari yang tahunnya agak baru kayak gini, 2019 gitu. Tapi nggak menjamin juga bekerja dengan normal, jadi kan harus coba satu-satu untuk menjalankan ada yang error apa enggak. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, ini sudah dijelaskan terkait dengan metode yang digunakan ya. Contoh di sini kalian ingin mencoba sistem pakar diagnosa tanaman sayur berbasis fuzzy logic di sini. Tinggal diklik aja di sini. Nah, ini kan sudah ada metodenya dia malahan. Nah, di sini bisa diklik download di sini, download zip di sini. Nah, ini sistem pakarnya di dalam sini biasanya. Nah, ini kan di sini kalau kita bisa lihat utamanya ya di sini. Pasti ada SQL-nya, nggak mungkin nggak ada SQL-nya. Biasanya harusnya ada di situ. Kalau nggak ada berarti codingnya nggak lengkap. Kita lihat ini di sini DB. Biasanya DB ini menyimpan database di sini. Nah, kan benar di sini. Kalian bisa lihat di sini formatnya SQL, artinya ini database-nya. Nah, inilah yang harus diupload ke PHP MyAdmin tadi yang saya contohkan tadi ini. Nah, caranya. Ini upload database itu seperti ini, sama persis gitu. Nah, jadi ini SQL ini adalah format database-nya. Inilah yang kalian import nanti gitu. Setelah kalian import, tinggal kalian panggil aja nama foldernya ini. Kalian masukkan ke htdocs, kemudian ke di htdocs kalian buat folder baru, kemudian kalian masukkan di situ. Kita ambil contoh satu ya di sini untuk sampel ya project. Kita pakai yang ini aja nggak masalah, cuman saya nggak tahu ini kondisinya error apa enggak. Kita coba di sini, kita download ya ini sistem pakar ini, download zip. Agak lumayan besar ya ini, di atas ini udah 16 MB, 20, 21. Ini lagi download ya. Ukurannya agak besar ini sistem pakarnya. Kita ambil contoh ya, ini sudah jelas banget sebenarnya. Wah, kayaknya ini agak besar ya ini sistem pakarnya. Nah, ini sekitar 67 MB sistem pakarnya. Kita coba jalankan sistem pakar ini ya, yang ini. Nah, ini sudah saya download. Nah, ini sudah saya download, sudah masuk ke file manager ya. Saya akan alihkan ke file manager. Mana ya tadi? Nah, ini di file manager kita sudah download ya namanya. Ini dia menggunakan fuzzy logic untuk sistem pakarnya. Nah, ini file ini dalam bentuk zip kan ini. Ini kita ini saya udah kan? Udah kan? Iya Pak, lagi pakai Zoom ini Pak, Google Meet.
codingnya atau programnya di sini. Kita akan coba untuk jalankan ya sistem Pakar tadi. Oh, tadi sampai mana tadi? Nah, ini dia dalam bentuk file zip ya. Dalam bentuk file zip. Ini saya akan pindahkan ke C. Saya akan pindahkan ke C, kemudian saya masukkan ke exam ya di sini. Setelah itu saya masukkan ke htdocs. Kita buat folder baru ya di sini. Namanya folder uji aja. Nah, ini folder uji sudah saya buat. Kemudian kita akan masukkan file zip tadi itu yang sudah kita download sistem Pakar tadi ke folder uji ini. Kita pastekan di sini, kita klik kanan, kemudian kita ekstrak here ya di sini. Namanya ekstrak atau ekstrak all di sini. Ekstrak semuanya lah. Nah, kita ekstrak. Ini lagi, waduh, ini loading juga ya ekstraknya. Nah, jadi kita masukkan htdocs, kemudian kita buat folder, kita ekstrak di sini. Ini kita ekstrak supaya kita bisa jalankan programnya nanti. Saya nggak tahu ya ini program ini apakah ada errornya atau tidak. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa gitu. Ini saya ngambil contoh sampel aja di sini. Sebenarnya kalau kalian ikuti panduannya dari awal ya, kalian ikuti video ini dari awal, itu nggak ada masalah. Saya juga kan sudah tunjukkan di awal tadi terkait dengan download programnya atau codingnya tadi di mana gitu. Nah, itu kalian bisa cari di situ referensinya, tapi jangan sama-sama ini ya yang saya contohkan ini, kalian cari yang lain gitu. Di situ banyak ya di GitHub itu yang versi website aja tadi kayaknya sampai 39 halaman tadi. Itu kalau di total mungkin sampai ratusan ya di situ. Sistem Pakar berbasis website. Nah, itu tinggal kalian uji coba aja di situ. Karena kan nggak semuanya berjalan dengan lancar. Ini lagi proses ekstrak ya, lagi loading. Ini nggak muncul di sini prosesnya. Pak, maaf Pak, izin tanya Pak, kalau untuk pengumpulannya itu Pak, di Edlink atau ada batas waktunya Selesai kapan tadi, gitu Pak? selesai. Nanti setelah kita ekstrak ini kita akan upload database-nya, SQL-nya, formatnya SQL ya di situ. Itu kita akan upload, nanti setelah itu baru kita jalankan programnya. Laptop saya ini yang bunyi. Nah, setelah berhasil kita ekstrak, kita akan jalankan programnya di sini. Kita upload dulu ya database-nya. Database-nya kita upload dulu. Nah, ini sudah berhasil kita ekstrak, kemudian kita akan coba untuk buka database-nya. Kita buka foldernya, kemudian kita lihat di sini. Ini kan tadi kan ada 3 file ya di sini, ada readme, ada file satunya lagi git ini dan folder di sini. Kita buka folder si Carver ini. Nah, kemudian ini coding programnya ya, program utamanya ini. Kita arahkan ke bagian DB di sini. Ini kan DB ini database ya artinya. Nah, kita klik 2 kali. Kita bisa lihat di sini ada database-nya namanya Sikar. Nah, ini SQL ya formatnya. Nah, ini yang kita upload ke PHP MyAdmin. Nah, setelah kita tahu ini database-nya, kita buka PHP MyAdmin. Kita beralih ke Mozilla dulu. Nah, ini PHP MyAdmin-nya ya. Kita klik new ya di sini, new untuk membuat database baru. Kemudian kita buat database-nya. Nama database-nya ya. Di sini bisa kita buka nama database-nya Sikar ya. Kita buat nama database-nya di sini. Sikar, kemudian kita klik create di sini. Setelah nama database-nya dibuat, kemudian kita pilih import ya seperti biasa. Import, kemudian kita cari filenya. Filenya tadi yang Sikar tadi ya, Sikar database tadi. Saya masukkan ke uji tadi, kemudian di folder Sikar di DB. Nah, namanya Sikar ya tadi, Sikar SQL. Nah, setelah kita masukkan data filenya SQL ini, kemudian kita klik import di sini. Nah, di sini sudah berhasil kita mengimport database dari sistem Pakar tersebut. Kemudian tinggal kita panggil aja programnya di sini.
Tadi kita masukkan ke dalam folder ujian namanya. Jadi kita ketikkan localhost kemudian garis miring uji, enter. Nah di sini kita pilih aja yang folder ini. Nah di sini kan ada si Carfree ya, si Carfree ini programnya. Kita pilih di sini. Nah langsung akan muncul di sini ya. Nah ini sudah berjalan dengan normal sistem pakarnya. Sistem pakar yang kita download tadi ini ya tampilannya. Nah kita coba untuk diagnosa penyakit di sini. Nah di sini ada diagnosa penyakit. Ini sistem pakarnya berbasis fuzzy logic ya. Sistem pakar penyakit tanaman sayur berbasis fuzzy logic. Kita pilih dulu. Ini kita pilih asal dulu ya untuk menguji apakah sistem pakarnya bekerja dengan normal atau tidak. Harusnya bekerja dengan normal ya. Kalau misalkan dia terjadi error, harusnya dia akan muncul di atas ini errornya. Kita klik cek diagnosa ya di sini. Nah, di sini akan muncul tidak ditemukan penyakit tanaman dengan gejala tersebut. Silakan cek data penyakit tanaman sayur di situ. Nah, kita tidak ditemukan ya karena di sini data yang saya pilih itu tidak sesuai dengan ciri-ciri penyakit apapun di situ. Misal di sini saya pilih daun rusak, kita buat agak logik ya. Daun rusak, kemudian daun layu, kemudian daun menggulung atau daun keriting di sini, kemudian cek diagnosa di sini. Sama ya di sini. Jadi harus sesuai ya ini untuk terkait dengan ciri-ciri penyakitnya. Nah, intinya sistem pakar ini sudah bekerja dengan normal dan tidak terjadi error ya di sini. Kalau dia terjadi error biasanya dia akan muncul ketika cek diagnosa. Ini dia akan muncul di bagian atas ini. Akan muncul ini sudah berjalan dengan normal. Nah, ini sudah jadi tugas akhirnya. Gitu. Jadi tugas akhir itu sederhana banget gitu, cuman kalian cari programnya, kemudian kalian running dengan server lokal tadi itu. Yang pasti database-nya harus diupload dulu gitu. Ini sudah berjalan. Jadi tadi kita mendownload sistem pakar ini ya di GitHub, sistem pakar ini. Ini menggunakan metode forward chaining di sini. Ini sistem pakar diagnosa penyakit tanaman sayur. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa sistem ini menggunakan PHP, MySQL dan Bootstrap 4 sebagai tampilannya ya. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mendiagnosa penyakit tanaman sayur sehingga dapat didiagnosa secara cepat ya. Jadi ini menggunakan fuzzy logic. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sistem pakar ini berjalan dengan normal ya, yang berada di GitHub ini, yang saya download di GitHub ini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan cara menjalankannya atau yang lainnya atau tugasnya? Sudah paham Pak. Gimana? Pak untuk paham Pak, untuk pengiriman tugasnya itu yang tugas akhir kan screenshot. Nah, untuk tugas yang sistem pakar berbasis web ini gimana ngumpulnya Pak? Sistem pakar berbasis website ini nanti dikumpulkannya bersama dengan programnya ya. Bersama dengan programnya, kemudian screenshot hasilnya itu. Screenshot Oh hasilnya. iya Pak. Bisa dikumpul hari ini Pak. Untuk yang ini tugas akhirnya Pak, yang untuk penguploadan database tadi Pak. Screenshot. Iya bisa aja. Yang database yang tugas sekarang apa tugas yang akhir nanti? Tugas sekarang Pak, yang screenshot ini Pak, yang screenshot database. Yang belum Bapak kirim ininya apa databasenya? Oh iya ya. Nanti coba saya ini. Ini kan file belum saya kirim. File tugas yang hari ini. Iya, maksudnya kalau kalau bisa dikerjain hari ini bisa langsung ngumpul apa enggak gitu Pak? Iya nanti saya kirim. Iya bisa. Oh iya, sama untuk tugas akhir itu yang sistem pakar itu di ini ya, dibuat video juga ya, di rekam layar gitu proses menjalankan aplikasinya gitu. Dibuat rekam layar, kemudian di screenshot juga hasilnya sama codingnya dikirimkan nanti untuk yang tugas membuat sistem pakar ini. Pak, untuk mata kuliah hari ini nanti ada recordnya nggak Pak yang diupload di YouTube? Iya ada, ini nanti saya upload ke YouTube nanti habis ini. Oke Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak.